Sistem koloid. Subtopik 1. Koloid dan jenis-jenisnya. 2. Sifat-sifat koloid. 3. Pembuatan koloid. 4. Koloid dalam kehidupan sehari-hari. Sistem koloid. Apa yang bisa Anda jelaskan dari gambar di bawah ini? Air dan gula, air dan susu, air dan pasir. Air dan gula merupakan larutan. Air dan susu merupakan koloid. Air dan pasir merupakan suspensi. Larutan, koloid, dan suspensi terutama dibedakan berdasarkan ukuran partikelnya. Larutan diameter partikelnya lebih kecil dari 10 pangkat min 7 cm. Koloid antara 10 pangkat min 7 sampai dengan 10 pangkat min 5 cm dan suspensi lebih besar dari 10 pangkat min 5 cm. Berikut tabel untuk membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. 1. Dari ukuran partikelnya. 2. Dari fasanya. Larutan 1 fasa, koloid dan suspensi 2 fasa. 3. Larutan pen sebarannya permanen. Koloid cenderung mengendap, suspensi mudah mengendap. 4. Partikel larutan tidak nampak oleh mikroskop ultra. Koloid bisa nampak sedangkan suspensi nampak oleh mata telanjang. 5. Suspensi dapat disaring. Koloid tidak menembus membran semi-permeabel dan larutan dapat menerobos membran semi-permeabel. Jenis-jenis koloid. Sistem koloid terdiri dari fasa terdispersi dan fasa pendispersi atau mediumnya. Ada 8 jenis koloid yaitu 1. Sol padat, zat padat dalam zat padat contoh kaca berwarna paduan logam. 2. Sol padat dalam cair contoh jet, tinta, solo belerang. 3. Aerosol padat, padat dalam gas contoh asap, debu. 4. Aerosol cair dalam gas contoh awan dan kabut. 5. Emulsi cair dalam cair, susu, santan. 6. Emulsi padat cair dalam padat, mentega, mutiara. 7. Busa gas dalam cair, contoh busa sabun. 8. Busa padat gas dalam padat, batu apu, karet busa. Sifat koloid. Sifat-sifat koloid. Koloid mempunyai sifat-sifat yang khas, diantaranya 1. Sifat optik. 2. Sifat kinetik. 3. Sifat elektrik. 4. Absorpsi. 5. Koagulasi. 6. Liofil dan liofil. Efek Tyndall menyebabkan terlihatnya berkas cahaya yang dihamburkan oleh partikel koloid dalam cairan. Lihat gambar A dan oleh partikel koloid dalam udara. Lihat gambar B. Gerak Brown ialah gerakan partikel-partikel koloid yang bertumbukan dengan molekul-molekul dari kehidupan universalnya secara acak dan tidak teraturan. Jika diamati menggunakan mikroskop ultra, partikel-partikel koloid tersebut bergerak secara lurus hingga ketika berdiskusinya. Molekul medium pendispersinya akan menimbulkan suatu desakan gibran. Tumbukan partikel koloid dengan molekul medium pendispersi tersebut terjadi dari segala arah. Berikut ilustrasi gerak Brown. Sifat elektrik. Pada umumnya, koloid memiliki muatan yang menyebabkannya dapat bergerak dalam medan listrik.
Terjadinya muatan pada koloid disebabkan oleh adsorpsi ion atau partikel bermuatan pada permukaan koloid. Muatan di permukaan partikel koloid ditentukan oleh muatan ion-ion yang berlebih dalam medium pendispersinya. Elektroforesis yaitu gerakan partikel koloid dalam suatu medan listrik. Elektroforesis dapat dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi molekuler untuk menganalisis fragmen asam deoksiribonukleat DNA. Selain itu, sifat elektrik koloid juga digunakan dalam bidang kesehatan untuk proses cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Proses cuci darah tersebut dikenal sebagai elektrodialisis, yaitu suatu proses pemurnian koloid berdasarkan difusi melalui membran semi-permeabel dengan bantuan medan listrik. Absorpsi adalah peristiwa penempelan suatu zat pada permukaan koloid karena adanya tarik-menarik antara partikel koloid dengan partikel lainnya. Dalam sistem koloid, muatan yang terabsorpsi selalu senama yang jika berdekatan akan saling tolak-menolak. Akibatnya, partikel koloid tidak terkoagulasi dan bersifat stabil. Contoh 1. Koloid F, E, O, H3 bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. 2. Koloid AS2S3 bermuatan negatif karena permukaannya menyerap ion S2-. Koagulasi. Koloid jika dibiarkan dalam waktu tertentu akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi sehingga partikelnya turun perlahan ke dasar bejana yang disebut koagulasi atau penggumpalan. Pengendapan atau penggumpalan koloid dapat terjadi secara kimia maupun fisika. Koagulasi secara kimia. Penambahan elektrolit. Elektrolit menghasilkan ion positif dan ion negatif. Salah satu ion ini akan diabsorpsi oleh partikel sol yang bermuatan berlawanan. Menurut Hartley-Solzek, kekuatan ion mengendapkan koloid bergantung pada besar muatannya. Koagulasi secara fisika. Elektroforesis pada alat Lorentz. Dalam elektroforesis, partikel sol yang bermuatan bergerak ke arah elektrode yang berlawanan muatannya. Sesampainya di elektroda, partikel menjadi tidak bermuatan dan mengendap. Cara fisik lainnya, pendidih. Sol seperti belerang dan perak halida yang terdispersi dalam air dapat diendapkan dengan cara dididihkan. Koloid liofil dan liofil. Koloid liofil adalah koloid yang suka berikatan dengan medium pendispersinya sehingga stabil dan sulit dipisahkan. Jika mediumnya air disebut koloid hidrofil. Contohnya agar-agar dan tepung kanji. Amilo. Dalam air, koloid liofil adalah koloid yang tidak menyukai medium pendispersinya sehingga cenderung memisah dan akibatnya menjadi tidak stabil. Jika mediumnya air disebut koloid hidrofil. Tidak suka air, contohnya sol emas dan koloid FeOH3 dalam air. Perbedaan koloid liofil dan liofil. 1. Liofil daya absorpsi terhadap mediumnya kuat. Liofil daya absorpsi terhadap mediumnya lemah. 2. Liofil efek tindal kurang jelas terlihat. Liofil terlihat jelas. 3. Liofil viskositas lebih besar dari mediumnya. Liofil viskositas lebih kecil dari mediumnya. 4. Liofil tidak mudah menggumpal. Liofil mudah menggumpal. 5. Liofil bersifat reversibel. Liofil irreversibel. 6. Liofil stabil. Liofil kurang stabil. 7. Liofil terdiri atas zat organik. Liofil terdiri zat anorganik. Pembuatan koloid. Pembuatan koloid. Ada dua cara pembuatan koloid, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. 1. Cara kondensasi.
Cara kondensasi dilakukan dengan mengubah ukuran partikel yang kecil, molekul, menjadi ukuran yang besar ukuran koloid. 2. Cara dispersi. Cara dispersi dilakukan dengan mengubah ukuran partikel besar ukuran suspensi menjadi ukuran yang lebih kecil ukuran koloid. Berikut contoh-contoh cara kondensasi. 1. Cara kimia. A. Reaksi retro, pembuatan sol emas dan pembuatan sol belerang. B. Hidrolisis, pembuatan sol. F. D. O. H3. C. Dekomposisi berangkat, pembuatan sol. AN2. F3 dan pembuatan sol. AGBM. 2. Cara fisika. Pertukaran pelarut atau penurunan pelarutan. Belerang sedikit melarut dalam alkohol, tetapi tidak larut dalam air. Sol belerang dapat dibuat dengan menuangkan larutan jenuh belerang dalam alkohol ke dalam air. Cara dispersi. 1. Dispersi mekanik. Contoh, belerang digerus kemudian diaduk dengan air. 2. Peptisasi. Peptisasi, cara pemecahan partikel besar melalui penambahan zat seperti air atau larutan elektrolit. Contoh, sol, A, L, O, H3, dibuat dengan cara menambahkan asam klorida encer. Sedikit saja, pada endapan A, L, O, H3. 3. Dispersi elektrolitik. Cara ini dikenal busur breeding untuk membuat sol platina, emas atau perak. Koloid dalam kehidupan sehari-hari. Contoh peristiwa sehari-hari terkait sifat koloid. 1. Penjernihan air menggunakan tawar. Koagulasi. 2. Terbentuknya delta di muara sungai. Koagulasi. 3. Pendinginan santan. Koagulasi. 4. Proses pemurnian pada pembuatan gula pasir. Absorpsi. 5. Penggunaan norit sebagai obat sakit perut. Absorpsi. 6. Membersihkan kotoran dengan sabun. Absorpsi. 7. Penggunaan alat catrel pada cerombong asap pabrik. Elektroforesis. 8. Pengobatan penderita gagal ginjal. Elektroforesis. Sekian, terima kasih. Salam dari saya, Sri Handoyo. Mohon maaf.